Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin pemirsa The Fikr TV, para santri dan santriwati Darul Fikri, juga abi dan umi wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang berbahagia ini, alhamdulillah, nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat masih kita rasakan hingga saat ini, sehingga kita masih dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Salawat teriring salam semoga Allah haturkan untuk manusia paling mulia yang menjadi uswah hasanah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam jumpa dengan Ana Eti Risnawati. Bagaimana kabar antum dan antuna di rumah? Dan bagaimana kabar Umi dan Abi? Semoga dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, pada kesempatan yang berharga ini, Ana diberikan kesempatan untuk menyapa dan berbagi motivasi, khususnya untuk para santri dan santriwati yang Ana cintai karena Allah. Kakak-kakak soleh dan solihah, sudah lebih dari sebulan antum berada di rumah dengan mengikuti program home learning dari pesantren terpadu Darul Fikri. Pasti ada rasa rindu dengan para ustadz dan ustadzah, dengan teman-teman, dengan sekolah dan asrama. Qadarullah, hal itu harus dijalani sampai kondisi yang sudah dinyatakan aman. Namun, ada satu prinsip yang patut kita pegang sebagai seorang muslim adalah la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Motivasi tersebut Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya tercinta, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, pada saat kondisi yang sangat genting kala itu. Ya ayyuhat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Menjaga motivasi diri pada saat kondisi normal sudah biasa menjalaninya. Namun, menjaga motivasi diri pada saat seperti ini, kami tahu itu tidaklah mudah. Oleh karenanya, ada 3 hal yang harus dijaga oleh kita semua, yaitu pertama, positive thinking, berpikir positif. Segala sesuatu positif. Husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah atas segala keputusannya. Seperti hanya saat ini kita harus berdiam di rumah. Jika kita berpikir positif, kita akan mengatakan, alhamdulillah, inilah caranya Allah agar kita lebih dekat dengan keluarga, dengan adik, dengan kakak, dan umi juga abi. Pembatasan penggunaan handphone. Jika kita berpikir positif, maka kita akan mengatakan, inilah waktu yang lebih banyak ana untuk memurojaah Al-Quran. Kenapa kita harus berpikir positif? Karena Allah mengikuti prasangka hambanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqul ana indi dhanni 'abdi bi
wa ana ma'ahu idza da'ani. Artinya, aku berada pada prasangka hambaku terhadapku dan aku bersamanya apabila ia menyeruku. Hadis hasan sahih. Yang kedua, positive feeling. Kalau positive thinking itu lebih banyak kita pribadi yang punya peran. Kita bisa mengatakan ke diri kita, antum bisa, antum mampu, antum keren, antum hebat, bisa seperti itu. Adapun positive feeling ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus ada kekuatan yang maha dahsyat yang harus kita libatkan. Kekuatan apa itu? Yaitu kekuatan spiritual, yakni ibadah seorang hamba kepada penciptanya. Seseorang yang telah memiliki positive feeling, dia akan merasakan suasana hati yang tenang, nyaman, dan damai. Hal ini Allah lukiskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Kakak-kakak yang soleh dan solihah, banggalah antum dan antunna dan berterima kasihlah kepada abi dan umi yang telah memilih sekolah yang di dalamnya ada muatan peningkatan ruhiyah melalui program-program kepesantrenan. Pembiasaan sholat malam dengan landasan qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari walau hanya sedikit, dan memperbanyak istighfar di penghujung malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Surah Az-Zariyat ayat 18, dan masih banyak program-program yang lainnya. Itu semua sesungguhnya untuk apa? Itu adalah kami tahu betul bahwa antum adalah antum subhanul yaum warijalul ghad. Antum adalah seorang pemuda hari ini, dan kami yakin 5, 10 tahun atau 20 tahun antum adalah seorang rijal, yaitu seorang pemimpin di dalam semua bidang. Seperti hanya pada sahabat Rasulullah yang satu ini, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang suci, tekun beribadah, dan seorang pewira perang. Beliau menjalani hidupnya dengan penuh kemauan yang membaja dan keimanan yang teguh luar biasa. Pada pertempuran di Afrika, saat itu kaum muslimin berjumlah hanya 20.000, sedangkan pasukan kafir berjumlah 120.000. Beliau saat itu ikut di dalamnya, ikut berperang dengan gigih berani. Kemudian di kesempatan yang lain, beliau pun pernah ikut di peperangan pembebasan Afrika, Andalusia, dan Konstantinopel. Tahukah antum dan antunna, pada saat itu Abdullah bin Zubair berumur berapa tahun? Saat itu beliau berumur tidak lebih dari 17 tahun. Seusia antum SMA di kelas 11 mungkin. Pertanyaannya, apa yang membuat sahabat Nabi kuat seperti itu? Itu adalah ibadah yang beliau lakukan. Coba kita lihat salah satu potret bagaimana beliau beribadah. Salat misalnya, pada saat beliau ruku, saat itu banyak burung-burung yang bertengger di atas bahu beliau. Burung-burung tersebut mengira bahwa itu adalah tembok yang kokoh yang tak bergerak sedikit pun. Pernah peluru meriam batu lewat antara jenggot dengan dadanya, sementara ia sedang ruku dalam sholatnya. Demi Allah, ia tidak goncang hatinya dan tidak pula memutuskan atau mempercepat bacaan rukunya. Masya Allah. Itulah salah satu contoh seseorang yang sudah memiliki positive feeling. Positive feeling pun akan dapat diraih di malam Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian, sebentar lagi Ramadan, dan malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Pada malam Lailatul Qadar itu ketenangan jiwa akan didapatkan
dan jiwa yang tahan untuk ujian dalam kehidupan dan mampu bersikap yang terbaik. Banyak di luar sana, banyak sekolah di luar sana, para siswanya tawuran, membuli, bahkan membunuh. Karena sekolah di luar sana itu hanya mengajarkan mata pelajaran, matematika, fisika, biologi, astronomi, dan lain sebagainya, tanpa mengedepankan sisi peningkatan spiritual siswanya. Ya ayyuhat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang harus dijaga yang ketiga adalah positive motivation, yaitu motivasi yang positif. Maksudnya adalah apa yang dilakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, landasannya hanya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan di ayat lain yaitu surah Al-Lail ayat 20 sampai 21, illa ibtigha'a rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Kecuali dia ingin mendapatkan keridhaan Tuhannya dan kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Sebagai contoh, membantu orang tua itu diniatkan hanya karena Allah, bukan karena tugas dari sekolah. Kemudian murojaah Al-Quran, diniatkan motivasinya hanya karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan nilai yang bagus atau ingin mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Demikianlah tiga hal penting yang harus kita jaga dan kita tanamkan dalam diri, sehingga kita semua para santri dan santriwati kita menjadi pribadi yang berpikir positif, berjiwa tenang, dan memiliki motivasi hidup hanya untuk Allah, li'i'la'i li kalimatillah. Wa jazakumullah khairan kepada Umi dan Abi yang sudah membersamai kakak-kakak dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Ana Eti Risnawati undur diri. Jika ada yang benar berasal dari Allah, dan jika ada yang salah itu berasal dari kekhilafan ana sendiri. Semoga apa yang ana sampaikan bermanfaat. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, antarkan kami hingga Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.